Oh ya, Oke. sudah mulai. Silakan Pak, dimulai Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, pagi ini kita bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Sebelum saya membagikan perangkat pembelajaran PPT, mungkin karena kita baru kenal ya, baru beberapa kali pertemuan, saya mau bertanya dulu nih. Sepertinya kita berasal dari tempat yang berbeda-beda kan ya. Mungkin dari Bu Nadia nih dari mana Bu Nadia? Saya dari Bengkulu, Pak. Oh Bengkulu, Bu Nadia di Bengkulu. Berarti di wilayah Sumatera ya. Oke, Ya, Sumatera. yang Sumatera ada lagi? Yang Sumatera? Saya Pak dari Medan. Medan, ada Bengkulu, ada Medan. Kemudian masih ada Sumatera. Atau kita bergeser ke wilayah Jawa lah, Pulau Jawa. Pulau Jawa nggak ada Pulau Jawa. Oke, ini Jawa, kembaran Pak. kembaran saya nih Pak Muhammad Najib. Iya, Nah, Jawa, ya Pak, Pak. Jawa Timur. Jawa Jawa Timur. Timur. Iya, iya. Bedanya Bapak Najib ini ada Muhammadnya, saya nggak ada. Oh iya. Kemudian siapa lagi Pak Nasution ya? Ya, Pak. Dari mana Pak? Saya dari Sulawesi Tenggara, Oh, dari Kendari. Sulawesi. Kita agak ke apa nih? Wilayah timur ya, ke arah timur. Oke. Yang lain mungkin siapa? Ibu Niputu tuh Saya dari Bali, Pak. dari Bali ya, Bu Nining. Saya dari Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Oh ini Pak belum ada yang, Najib tadi ya, Jawa Timur ya. iya belum ada yang sama nih. Pak Ilham nih, baru Pak Ilham Iya Pak, saya dari dari Kendari, Sulawesi Tenggara. oh Kendari. Bu Neng Ayu, Bu Neng Yayu ya Halo Pak, saya dari Sukabumi Pak, dari Jawa Barat Pak. Jawa Barat nih belum ada yang sama juga nih. Pak Zaki tadi dari Lombok Pak ya. Pak Zaki dari Lombok. Bu siapa Iya lagi? dari Lombok, Pak. Ada yang belum? Ada yang belum? Oh ya Bu Nurul ya. Oke. Oke. Ternyata kita beragam, Bapak Ibu semua rekan-rekan. Artinya memang ada perbedaan tentunya keragaman dan tentu bukan hanya berbeda tempat ya, tetapi barangkali ada perbedaan antara suku, budaya bahkan agama yang kemudian ternyata kita bisa bertemu di satu tempat melalui forum ini kemudian dapat berdiskusi bersama artinya ada sesuatu keragaman dan kemudian eh, perbedaan keragaman itu kemudian ternyata tidak menghalangi kita untuk memiliki kesempatan atau memiliki tempat yang setara untuk kemudian bergabung dalam forum yang berbahagia. Oke. Kemudian yang kedua saya ingin bertanya mungkin ada yang suka nonton film. Suka, Pak, suka. Oke, Pak Zaki ini suka ada tahu dengan Joko Anwar nggak? Joko Anwar. Joko Anwar, sutradara film, Pak. Betul, sutradara film. Tahu tahu nggak film-filmnya? Ada yang ingat nggak film-filmnya? Mencuri Bukan Raden Saleh, bukan? Mencuri Raden Saleh boleh. Kalau ini Pengepungan Bukit Berduri, Oh, Bukit belum Duri, Bukit nonton, Duri. Pak. Belum nonton ya? Oke. Kalau gitu kita coba tayangkan trailernya ya. Kita tayangkan trailernya. Baik. Oke. Oke, sebentar saya share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Masih proses, Pak. Sudah sekarang. Oke, formnya sudah. Sebentar. Kedengaran suaranya Bapak Ibu? Tadi? Tidak ada suara? Tadi sudah? Tidak ada suara. Tidak ada suara Pak. Oke. Oke, nggak apa-apa kita lihat cuplikannya saja dulu.
Baik, sudah. Bentar. Oke, baik, Bapak Ibu tadi sudah kelihatan ya gambarannya bagaimana film itu trailernya. Jadi mungkin yang belum nonton atau mungkin sudah ada yang pernah menonton. Jadi di film Pengepungan Bukit Duri ini Bapak Ibu ini menggambarkan bagaimana situasi di negara ini, menggambarkan sebenarnya di Indonesia bagaimana kemudian ke perbedaan keragaman itu ternyata sebegitu kompleksnya, dan ini terjadi membuktikan bahwa negara kemudian tidak hadir terhadap perbedaan yang terjadi di suatu bangsa atau suatu negara. Ini ceritanya terjadi di tahun 1998 Bapak Ibu, menggambarkan bagaimana Ibu kalau tadi melihat cuplikannya itu ada etnis Cina ya, etnis Tionghoa. Jadi di situ menggambarkan bagaimana kemudian orang-orang Tionghoa pada waktu itu mendapatkan diskriminasi rasial, perilaku yang cukup memprihatinkan pada waktu itu. Kenapa? Ya karena mungkin Bapak Ibu ingat kemudian orang-orang Tionghoa pada waktu itu kemudian dilarang, ada aturan kemudian dilarang mereka untuk kemudian membuat acara, bahkan termasuklah perayaan Imlek. Nah, dan yang kemudian yang poin yang kedua, lihat nggak kejadiannya di mana Bapak Ibu? Ada nggak lihat situasinya, salah satu lokasinya di mana itu terjadinya dari cuplikan tadi? Ada yang perhatikan nggak lokasinya di mana tadi? Ada yang lihat tadi, perhatikan? Jakarta Timur ya, Pak? Bukan, maksudnya bukan daerahnya, tapi di tempat-tempatnya. Di Sekolah. mana? Di sekolah. Nah, jadi tadi terjadi di sekolah. Nah, jadi poinnya yaitu sekolah Bapak Ibu atau ruang pendidikan itu seharusnya kan menjadi tempat yang aman ya bagi semua kalangan. Tetapi di film ini Bapak Ibu dia menceritakan bahwa ternyata sekolah juga termasuk tempat yang nggak aman bagi etnis-etnis tertentu. Jadi di film ini menceritakan bahwa masyarakat kemudian yang seharusnya melindungi salah satu institusi penting masuk kemudian mencari ya tadi etnis-etnis Tionghoa tadi. Nah ini benar-benar cukup kompleks diceritakan di film ini, dan itu berkelanjutan sampai kemudian terjadi di tahun-tahun berikutnya. Oke, kemudian kita akan masuk ke materi. Jadi Bapak Ibu ini sudah kelihatan, sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, sebelum-sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana kemudian hubungan manusia dan juga dengan kebudayaan, juga manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial juga kita sudah bahas di minggu sebelumnya. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi terkait bagaimana kemudian hubungan antara manusia dengan keragaman dan juga kesetaraan. Jadi dia beragam tetapi juga dia setara. Nah, sama halnya yang terjadi pada pertemuan hari ini nih. Ternyata dalam pertemuan ini kita beragam ya. Kita beragam. Nggak ada yang berasal dari daerah yang sama ternyata. Tetapi kita punya kesempatan yang setara. Kita punya kesempatan yang setara. Kita punya kesempatan, apakah kemudian kita beragamnya itu selain dari tempat ya, mungkin selain dari tempat kita beragam dari usia mungkin, dan kemudian kita punya kesetaraan, sama-sama punya kesempatan untuk bergabung dalam forum ini. Oke, kemudian hakikat keragaman manusia itu seperti apa? Bahwa Bapak Ibu, keragaman itu berasal dari kata ragam. Nah, berasal dari kata ragam yang konotasinya itu bisa disebut sebagai banyak jenis, jenisnya seperti apa,
kemudian bermacam-macam, dan juga atau kemudian bentuknya seperti apa. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan manusia, ternyata manusia itu terbagi kemudian menjadi dua. Dia sebagai kemudian makhluk individu, Bapak Ibu. Makhluk individu itu terdiri dari apa? Kita sebagai makhluk individu, misalnya saya, atau kemudian siapa nih, ada Bu Nadia, Bu Nelly, Pak Najib, kemudian maka misalnya kita sebagai individu nih, tetapi kita punya watak yang berbeda. Kita punya watak yang berbeda. Lalu kita juga punya kelakuan yang berbeda. Kemudian kita punya sikap yang berbeda dan juga punya hasrat yang berbeda. Nah, kira-kira apa nih perbedaan keempat ini? Ada yang mau mencoba membantu menjelaskan? Kita mungkin sering mendengar, tapi kita nggak tahu apa perbedaannya. Ada yang mungkin mau berkomentar? Silakan, kita ngalir saja, Bapak Ibu. Ada yang tahu mungkin, atau silakan berpendapat bebas. Kira-kira watak itu bedanya dengan kelakuan tuh apa sih? Dengan sikap tuh apa sih? Ada Bapak Ibu? Atau sama aja nih kira-kira? Watak itu apa? Kelakuan. Ini kelakuannya gini nih. Nih wataknya gini nih. Oh, ternyata dia sikapnya gini nih. Oh, hasratnya seperti ini nih. Jadi ada perbedaan. Ya, ada yang mau berkomentar, silakan Bapak Ibu. Baik. Ya, Izin Pak. ya silakan Pak Zaki. Baik. Mungkin dari segi makhluk individu ya. Ya. Jadi keseragaman kita itu sangat berbeda. Jadi sebagai makhluk individu kita lebih mengutamakan watak atau karakter. Eh, jadi ego dalam manusia itu memang sering untuk tidak terlalu bersosial lah gitu. Kemudian untuk kelakuan sering kita bersikap dan hasrat juga sering kita acuh pada lingkungan sekitar. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Zaki. Ya, yang lain? Jadi Pak Zaki ini sudah bisa membedakan nih bahwa tak kelakuan sikap. Ada lagi? Ya Pak Najib. Ya, silakan Pak Najib. Sedikit mungkin sharing karena ini materi yang sangat menarik yang disampaikan Pak Najib ini. Yang pertama tadi adalah watak. Sebagaimana kita ketahui, kalau istilahnya orang Jawa itu bilang kalau watak itu sudah mendarah daging, gitu. Iya. Sesuatu yang mendasar yang memang ada dalam diri manusia. Sedangkan kalau kelakuan itu mungkin wujud nyata dari perilaku seseorang yang lahir dari sikapnya, karena sikap akan melahirkan perilaku seseorang. Mungkin tidak urut Pak Najib ya, karena biasanya kelakuan itu lahir dari sikap, sesuatu yang sudah menjadi tabiat seseorang, menjadi kebiasaan dasar yang lahir dalam dirinya. Dan yang terakhir, kalau hasrat itu tentunya sesuatu yang keinginan yang kadangkala sampai mendominasi diri seseorang ya. Ingin berkuasa, ingin memiliki sesuatu dan lain sebagainya. Dan dalam bahasa yang lain mungkin hasrat, kalau dalam bahasa agama kita mungkin dikatakan itu nafsu manusia, itu yang dinamakan hasrat. Terima kasih Pak Najib. Baik, terima kasih, cukup lengkap sekali penjelasan dari Pak Najib. Jadi Bapak Ibu, kita sudah bisa melihat ya gambaran, artinya ternyata keragaman itu bukan hanya antar manusia dengan manusia yang lain, Bapak Ibu, tetapi secara individu itu kita juga dalam diri kita ternyata ada sesuatu yang beragam. Kita memiliki watak yang berbeda ternyata. Ya tadi dari sesuatu yang memang sudah dari lahir, kita ternyata juga punya kelakuan yang berbeda. Kelakuannya apa kemudian itu baik. Nah, sikap itu kemudian juga bisa diartikan sebagai evaluasi dari kemudian sikap itu akan bisa berubah tergantung daripada evaluasi kita terhadap kelakuan kita dalam keseharian misalnya. Hasrat tadi, bagaimana kemudian ego kita. Ada yang mungkin
orangnya ingin selalu tampil dan sebagainya, atau kemudian malah dia bisa sebagai orang yang tertutup. Lalu ada yang juga disebut sebagai makhluk sosial, keragamnya ini kita kemudian beragam karena ekonomi, kemudian gender, jenis kelamin. Nah, ini yang sering-sering ini nih, gender dan jenis kelamin. Mungkin ada yang mau berpendapat nih, perbedaan antara gender, kan beda nih, perbedaan gender dan jenis kelamin. Atau Pak Zaki tadi yang punya background biologi ya, gender dan jenis kelamin. Baik, mungkin jenis kelamin ya. Kalau Iya. jenis kelamin itu kalau kita kaitkan dengan biologi itu kayak organ genital yang dimiliki organisme. Kayak kalau perempuan itu memiliki struktur dan fungsi. Contoh kayak pada perempuan itu ada memiliki, mohon maaf, vagina, dan laki-laki, mohon maaf, dia memiliki penis. Kalau untuk gender mungkin kebudayaannya lah larinya. Dan gender ini sangat beragam ya, bukan hanya pria dan wanita saja, tapi banyak sekarang transgender yang mungkin waria atau pria yang mirip laki-laki seperti itu. Itu mungkin. Baik. Terima kasih Pak Zaki. Nah, jadi jelas ya Oke. perbedaannya. Kalau jenis kelamin ini kan laki-laki gitu, perempuan. Tapi kalau gender, Eh, apakah kemudian dia feminim, dia maskulin, misalnya kira-kira seperti itu. Jadi hakikat keragaman manusia itu tadi bahwa manusia terbagi sebagai makhluk individu, kemudian juga dia berbeda dalam hal ini sebagai makhluk sosial. Maka kemudian tingkatan ekonomi yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda. Oke, baik. Kemudian hakikat kesetaraan manusia, bahwa kesetaraan itu berasal dari kata setara atau sederajat, berarti sama tingkatannya. Kalau seragam Terima kasih, Pak artinya ya, Najib. ya Pak. Kalau keseragaman artinya beragam, beragam tadi bahwa kita kan beragam nih, sebagai saya dan juga teman-teman peserta di sini beragam, tetapi kita punya kesetaraan. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat, yang berarti sama tingkatannya. Tingkatannya kita adalah sama-sama dalam konteks pertemuan ini sama-sama sebagai peserta diklat pekerti. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian beberapa istilah dalam keragaman masyarakat. Oke, ada yang disebut sebagai masyarakat plural, kemudian majemuk, dan juga ada masyarakat multikultural. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang tahu Bapak Pluralisme Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang Bapak Pluralisme Indonesia? Kita coba ke sejarah. Tapi umumnya ini tahu biasanya, umumnya. Presiden. Iya, betul sekali Bu. Gus Dur, Bapak Pluralisme Indonesia. Kenapa kemudian Gus Dur ini menjadi Bapak Pluralisme Indonesia? Ada yang mau jawab? Ada yang ingat kenapa Gus Dur ini disebut sebagai Bapak Pluralisme? Atau lagi lupa kali ya? Oke, jadi Gus Dur ini kenapa disebut sebagai Bapak Pluralisme? Karena salah satu buktinya bahwa ketika menjadi presiden dia mencabut impres tentang diskriminatif, larangan terhadap etnis Tionghoa. Makanya ketika kita melihat ada perayaan Imlek, itu kemudian adalah salah satu hasil daripada kebijakan Gus Dur. Artinya, oke, untuk lebih jauh mungkin saya sedikit membagikan salah satu video. Ini salah satu bukti bagaimana kemudian pluralisme, multipluralisme itu memang betul-betul terjadi di negara kita. Oke. Sudah terlihat tampilan videonya Bapak Ibu?
Sudah ada Bapak Ibu tampilan videonya? Udah, Kak. Oke. Oke, jadi suaranya ada Bapak Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Eh, jadi ini kalau kita lihat ini adalah gambaran perayaan Changchu namanya, atau festival perang air. Festival perang air. eh, Sambil melihat videonya karena juga nggak ada suaranya ya Bapak Ibu. Oke. Jadi video ini Bapak Ibu menggambarkan bagaimana perayaan Imlek di salah satu tempat di kampus, dekat di wilayah kampus tempat saya berasal, yaitu di daerah Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Nah, jadi di daerah ini Bapak Ibu, masyarakatnya sangat banyak sekali, multikultural. Etnis Tionghoa ada, kemudian Melayu, Bugis, Jawa dan sebagainya, banyak sekali. Nah, setiap Imlek mereka mengadakan yang namanya festival perang air atau Qianqu. Nah, jadi semua masyarakat ini, mau dia dari suku manapun, dari etnis manapun, bergabung di sini. Jadi orang-orang yang orang-orang boleh dia ikut ke motor motor gerobak motor ini, atau mau di pinggir juga boleh. Nah, kalau dia posisi di pinggir berarti dia yang menyiram. Nah, kalau dia ikut di motor ini, dia nggak boleh marah ketika disemprotkan dengan air tadi. Dia nggak boleh marah Bapak Ibu. Nah, karena itu sudah menjadi tradisi. Dia nggak boleh marah nih. Nah, dan ini sudah terjadi sekitar 6 sampai 7 tahun terakhir, dan ini bukan hanya kemudian dinikmati oleh masyarakat sekitar, tapi oleh orang-orang dari luar negeri, bahkan karena kebetulan wilayah ini sangat dekat dengan negara tetangga Malaysia, kemudian Singapura. Jadi orang-orang dari Malaysia, Singapura, wilayah Asia Tenggara banyak kemudian menjadikan ini sebagai wisata tahunan, datang ke sini untuk menikmati perayaan perang air tadi ini. Nah, ini tentunya terjadi bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Ini tentu terjadi sebagaimana nama mata kuliah ini, ilmu sosial budaya dasar. Ini terjadi karena adanya bentuk rasa sosial, bentuk rasa kebudayaan yang cukup tinggi, dan seperti materi kita pada hari ini yaitu tentang keseragaman manusia, keseragaman dan juga kesetaraan, bagaimana kemudian semua keragaman yang terjadi di masyarakat itu tidak menjadi halangan bagi kemudian masyarakat untuk kemudian bisa memiliki kesetaraan. Mereka sama-sama menikmati, orang Imlek, orang Tionghoa, etnis Tionghoa merasakan menikmati perayaan mereka. Begitu juga dengan etnis lain, suku-suku lain, masyarakat yang lain juga ikut turut bahagia dalam perayaan ini. Ini Bapak Ibu, begitu tadi saya sayangkan bahwa kemudian istilah dalam keragaman masyarakat yang plural, artinya ini bagaimana kemudian plural itu, bagaimana kemudian kita menerima perbedaan tadi, kemudian memberikan kalau kemudian yang kedua ada masyarakat majemuk, bagaimana kemudian masyarakat yang memiliki interaksi sektoral yang berbeda-beda, lalu masyarakat multikultural. Nah, Indonesia kan sebagai salah satu negara yang kemudian memiliki multikulturalisme, di mana kemudian ada pengakuan nih terhadap semua etnis, semua kelompok. Negara kita sebagai salah satu negara yang cukup baik sekali. Tentu sebagai masyarakat Indonesia kita cukup bangga karena negara kita sebagai masyarakat yang memiliki multikultural, bagaimana kemudian semua orang dari Sabang sampai Merauke itu punya kesempatan yang sama. Dan keragaman dalam dinamika sosial dan budaya, tentunya itu tadi yang kita bisa lihat, bagaimana kemudian interaksi masyarakat secara sosial, secara budaya. Bahkan Bapak Ibu, tadi video sebelum tadi itu juga sangat berdampak sekali terhadap ekonomi. Bagaimana masyarakat itu yang meskipun yang merayakan adalah orang-orang Tionghoa, etnis Tionghoa tadi, tapi masyarakat lain juga mendapatkan impact yang cukup baik. Bagaimana perekonomian di wilayah situ menjadi
signifikan tinggi baik, masyarakat bisa menjual oleh-oleh misalnya, juga bagaimana kemudian transportasi tentu sangat berdampak sekali terhadap pemerintahan kan, bagaimana orang-orang berbondong-bondong masuk ke wilayah Riau tadi melalui dari Malaysia, dari Singapura, tentu sangat impactnya sangat kuat sekali. Jadi keragaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya Indonesia ini yang kemudian juga harus kita jaga, harus kita banggakan. Tetapi sekali lagi barangkali hal-hal yang terjadi di video pertama tadi barangkali kita harapkan tidak terjadi lagi di negara kita. Ada diskriminasi bahkan yang cukup ini bagaimana kemudian diskriminasi itu tidak terjadi di institusi pendidikan. Karena permasalahan keragaman dan kesetaraan di Indonesia itu bisa saja terjadi, bisa saja berulang kalau kemudian kita tidak menjaganya dengan baik, kemudian tidak bisa kemudian ikut campur atau kemudian menjaga daripada keragaman dan kesetaraan itu. Oke, baik Bapak Ibu, ini tadi penjelasan dari saya. Kita masih ada waktu sekitar 1 menit. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya, berdiskusi, silakan. Pun kalau tidak apa, jadi silakan. Atau artinya sudah paham, kira-kira begitu. Ya. Oke Bapak, izin sedikit saya sangat tertarik tadi dengan budaya perang air ya. Dan saya baru tahu ternyata di Indonesia ada yang selama ini saya ketahui festival tahunan itu ada perang air itu adanya di Thailand yang namanya Songkran ya kalau tidak salah. Seperti itu. Apakah itu memiliki kesamaan atau ada perbedaannya Bapak di antara kedua festival air tersebut? Ya seperti itu. Baik. Kalau sebenarnya malah baru dengarnya itu, tapi karena yang saya tahu yang malah perang air yang di Meranti itu yang masih kelas cuma saya tahu. Tapi ini mungkin ilmu baru atau pengetahuan baru yang bisa, artinya Bu Mukarama mungkin bisa menjelajahi yang di perang air di Meranti dan saya bisa yang di Thailand tadi. Nah, iya, saya sangat tertarik karena ternyata di Indonesia ada. Ada. Saya juga baru dengar Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mukarama. Baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf karena sepertinya waktunya sudah habis. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi insight yang baru bagi Bapak Ibu. Tadi juga filmnya mungkin bisa ditonton Bapak Ibu. Film tadi juga sangat menarik sekali dan juga perang air tadi. Demikian Bu Nurul, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.